Mbak Elisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah akhirnya kita bisa sharing bareng di Rukun Podcast ini. Berapa kali ada schedule ya? Ya kali-kali ada ya. Iya mungkin. Ya. Tapi kita sama-sama memahami sih, Iya. sama-sama jauh dari Jakarta. Iya betul. Tapi BTW Mbak Elisa, sahabat Rukun kepo banget nih. Mbak Elisa waktu itu mualaf di tahun berapa Mbak? Sebetulnya kalau untuk perjalanannya itu panjang ya. Jadi kalau untuk resminya itu saya mulai belajar 2012. Itu 2012. mulai belajar bersuci, mulai belajar sholat itu 2012. Tapi belum mualaf itu? Jadi ceritanya gini, waktu saya kuliah itu, saya ada teman kuliah, saya cerita tentang pengalaman saya ke beliau gitu. Saya cerita, atau cerita dari awal dulu aja kali ya. Boleh. Monggo. Ya jadi ceritanya tuh sejak SMP tuh memang saya tuh berada di lingkungan yang memang mayoritas Islam, Muslim gitu, di sekolah gitu ya. Daerah mana Mbak? Kalau boleh? Serpong. Tangerang Selatan gitu. Jadi saya melihat teman-teman saya berpakai jilbab gitu kan. Saya bertanya nih kenapa sih kok pakai jilbab? Kebetulan memang saya juga orangnya tuh banyak ingin tahu gitu loh. Saya nggak bisa nerima sesuatu tuh cuma misalkan nih makan tempe, udah tempe, enggak, tapi saya pengen tahu tempe itu terbuat dari apa sih, bahannya apa aja sih. Kurius banget berarti ya. Itu saya kurius banget dari kecil, saya kayak gitu. Jadi kepingin tahu gitu loh. Jadi kalau saya ngeliat teman-teman tuh, kenapa dia pakai jilbab, kenapa dia sholat, kenapa dia puasa gitu. Terus bahkan sampai hal-hal kecil pun itu selalu ada di pikiran saya gitu. Kayak misalkan kenapa sih bilang insya Allah, kenapa sih bilang bismillah. Kan kalau orang Islam kan sangat familiar dengan kata-kata seperti itu ya. Itu saya sangat penasaran luar biasa waktu saya kecil gitu loh. Kenapa sih bilang assalamualaikum artinya apa sih gitu. Kenapa sih bilang alhamdulillah artinya apa gitu. Bismillah, banyak lah ya kata-kata di dalam Islam itu ya. Kok sampai sebegitunya sih hal-hal kecil aja ada ucapan doanya seperti itu. Nah itu saya penasaran luar biasa dari SMP. Cuma karena memang saya berasal dari keluarga yang memang udah kasarnya 7 turunan memang Buddhis ya. Saya sebelumnya Buddhis. Sama sekali belum ada yang di agama lain? Setahu saya belum ada. Belum ada kakak tiri saya memang. Tapi ini hampir dekat dengan saya juga waktu dia mau nikah gitu. Jadi mayoritas memang kasarnya tuh 7 turunan tuh memang Buddhis gitu kan. Memang asli tinggal di sini kan di Tangerang. Jadi memang dari papa dari mama pun memang keduanya memang orang Chinese, keturunan Chinese gitu. Orang bilangnya kayak Cina Benteng gitu ya, Cina Betawi gitu. Jadi memang ya saya cuma cukup ingin tahu aja, belum berani untuk belajar. Karena kan masih SMP, masih gimana ya, masih pengenalan main-main. lah terhadap sosial Ya, gitu ya. akhirnya beranjak lagi singkat ceritanya ya ke SMA. SMA itu makin saya penasaran lagi kan, sebelah kelas saya tuh masjid sekolah. Gitu. Masjid itu musola sekolah. Persis di sebelah kelas saya itu. Saya suka lihat orang yang mau sholat. Kenapa dia wudhu sih, bersih-bersih, dia masuk ke masjid aja dia wudhu gitu kan. Kenapa? Jadi saya membandingkan dengan saya yang sebelumnya. Kok saya enggak ya, yang di situ kok saya enggak gitu. Terus di situ kok saya enggak ada ucapan doa-doa yang memang detail gitu ya. Lalu ya itulah saya makin senang banget ya. Bahkan saya sering main ke musola itu. Gitu, saya ngeliatin orang sholat, saya liatin aja mereka sholat gitu, gerakannya apanya gitu. Terus mereka wudhu gitu, saya senang sekali lihat itu gitu. Terus ya makin saya penasaran. Udah gitu kan kalau misalkan di SMA tuh kan juga pelajaran agama kan kita tetap ikut ya, agama Islam tetap ikut. Tetap ikut, nggak disuruh keluar gitu maksudnya? Nggak, karena saya di sekolahan waktu SD, SMP sampai SMA masih saya ikut. Berarti secara tidak langsung belajar Islam juga ya waktu di kelas? Iya, sebenarnya nggak harus sih, boleh keluar. Tapi sebentar saya mau ikut. Waktu SD pun saya itu misalkan belajar pelajaran agama Islam nih. Gurunya tuh yang nyuruh saya nulis papan tulis. Jadi saya tuh juru nulis di papan tulis dari SD, SMP, SMA tuh saya nulis papan tulis, nulis huruf Arab itu saya udah mulai terbiasa ya. Karena mungkin saya suka seni juga kan ya, jadi nulis gitu. Jadi memang seneng lah pokoknya yang berbau dengan Islam gitu. Ya udah akhirnya di SMA itu sekitar kelas 2 SMA lah ya, saya ada mimpi gitu ya, ini Allahualam ya. Mimpi di situ saya ngucapin kalimat syahadat dengan jelas, singkat,
lengkap. Tapi di luar mimpi itu saya nggak bisa ngucapin itu, nggak tahu maksudnya, nggak tahu kan gitu. Tapi di mimpi itu saya betul-betul. Tapi ngerti artinya maksudnya syahadat nggak ngerti. Okay. Saya nanya sama teman-teman itu apa sih gitu, ya kan? Ya itu kalimat syahadat gitu. Jadi kayak mimpinya tuh kayak tiba-tiba gitu sekitar jam 2 malam. Habis mimpi itu terbangun, ingat gitu loh mimpi itu. Entah ya, mungkin karena saya penasaran banget gitu, udah di lubuk hati gitu kali ya. Jadi mungkin tersirat di mimpi itu juga gitu mungkin. Ya udahlah akhirnya saya lupain aja, maksudnya nggak terlalu saya seriusin gitu karena ya awal tadi itu kan bukan hal yang mudah ya. Iya betul. Perperangan batin, terus juga kan saya juga ya biasa lah ya, biasa kan kita rasa takut gitu kan, rasa dan mungkin juga malu. Waktu dikala itu sebagai ujian di agamanya Mbak Elisa waktu itu kali ya, kok bisa mikirinnya kok ke agama yang lain gitu ya? Iya kayak gitu. Terus saya juga kalau lagi belajar agama dengan guru agama yang dulu, saya selalu tanya satu hal yang paling bikin saya bukan berani, yang paling bikin saya ingin masuk Islam itu satu, yaitu saya mencari Tuhan. Itu ketika SMA mungkin udah mulai dewasa ya, mulai. Kalau waktu SMP kan baru-baru pengen tahu kok kenapa pakai jubah. Tapi kalau di SMA tuh mungkin udah mulai, kalau di Islam balik gitu ya, udah mulai dewasa. Jadi saya udah mencari Tuhan gitu. Saya tanya ke guru agama yang dulu. Setiap guru agama saya tanya, Tuhan itu apa? Tuhan itu gimana gitu. Dan sampai detik itu sih saya belum dapat jawaban yang memuaskan saya waktu itu. Gitu. Tapi apa akan ada pemikiran terkait keyakinan sebelumnya? Terkait ketuhanan gitu? Ya karena memang di sebelumnya kan tidak dibahas ya. Sama sekali. Makanya ini jadi jawabannya kan ya bahwa, gak apa-apa saya bilang ya, bahwa Sang Buddha itu kan guru ya. Sebagai guru gitu. Ya ajaran Buddha itu sangat baik ya kan, cinta kasih, welas asih gitu ya, kasih sayang gitu. Tapi ketika saat itu saya sangat penasaran dengan Tuhan, saya mencari Tuhan gitu. Dan saat itu saya belum terjawab gitu. Saya nanya sampai ke guru-gurunya pun juga belum menjawab itu gitu. Menjawab rasa ingin tahu saya tentang Tuhan. Sampai saya tuh sebetulnya bukan cuma Islam ya, saya juga sedikit pengen tahu agama yang lain-lain juga gitu. Namanya penasaran tadi kan, mencari Tuhan tadi kan. Saya mencari. Saya nggak bisa cuma saya dulu aktif sekali di yang kegiatan-kegiatan keagamaan dulu. Saya sangat aktif. Saya dari kecil ikut paduan suara, terus sempat juga ngajar anak-anak juga gitu kan. Anak-anak yang lebih kecil daripada saya gitu maksudnya. Karena sampai SMA kelas 1-an, kelas 2 saya masih aktif di keagamaan tuh masih gitu. Setelah lulus SMA baru saya nggak pernah lagi gitu. Ketika saya ngerasa kayak saya nggak bisa menemukan di situ gitu. Ya saya ngerasa akhirnya di kelas 2 SMA tadi mimpi itu, sampai singkat ceritanya tuh saya penasaran tuh saya beli Al-Quran ke Gramedia. Wow. Saya beli sampai saya dimarahin sama teman saya. Namanya anak-anak SMA kan masih ini ya. Ngapain sih lo gitu kan beli itu gitu. Harus suci tahu kalau megang itu gitu kan. Lo kan nggak suci gini gitu. Karena dia tahu saya bukan muslim kan. Lo kenapa, ini kan dijual bebas saya bilang ya kan. Ada kok di toko buku, siapapun boleh pegang saya bilang. Saya orangnya nggak bisa gitu mas dibilang orang tuh gimana ya, mau dibilang keras tuh nggak tahu ya, tapi maksudnya saya nggak bisa disalahkan jika saya merasa nggak salah. Logik banget ya kan. Kalau misalnya sesuatu nggak logika ya kenapa gitu jadi pertanyaan. Kenapa itu dijual bebas kok. Siapapun boleh buka, siapapun boleh pegang. Saya bilang, kenapa gitu? Kenapa nggak boleh? Makin digituin sama teman saya makin penasaran dong. Ya kan? Saya beli aja. Saya ingat banget. Saya tadi mau bawa, saya lupa. Saya mau bawa masih ada bukunya kecil gitu. Harganya 54.000. Saya beli, saya baca. Ternyata ya memang sih nggak semudah itu loh baca itu gitu kan. Ternyata ya memang pas saya buka ya emang pusing sendiri ya kan. Baca di ayat berapa waktu terjemahannya? Nah. Nggak usah buka banyak-banyak ya kan, karena kan memang Al-Quran itu kita nggak tahu ya cara buka bacanya kan, depan belakang tuh beda ya, kiri kanannya ya. Iya, nah saya bacanya tuh kebalik kan, jadi saya baca ayat yang belakangan dulu tuh. Surat An-Nas, surat Al-Ikhlas ya. Itulah yang membuat saya di situ dibilang kan di surat Al-Ikhlas. Udah cuma baca itu aja saya langsung Tuhan tuh ada di sini. Gitu. Jadi saya ini Tuhannya ada di sini. Ini dibahas Tuhan nih gitu. Jadi saya ngerasa jadi yang saya cari ini di sini gitu. Tuhan itu kan yang ya waktu kita sekolah kan ya upacara gitu kan.
Tuhan yang Maha Esa, ya kan, gitu kan. Semua kan sebutnya Tuhan terus tuh, Tuhan yang Maha Esa, terus Tuhan yang Maha Kuasa. Itu saya penasaran banget Mas, luar biasa penasarannya saya itu kan, Tuhan itu gimana gitu kan. Dan nanti saya lihat, oh berarti di sinilah di Islam ini memang betul-betul diajarkan gitu ya, maksudnya betul-betul Tuhan itu ya memang Tuhan yang Maha Esa tuh ada di Islam gitu loh. Tauhid lah gitu ya kalau kita sekarang kan, itu kalau bahasa umumnya dulu kita kan taunya Tuhan yang Maha Esa gitu kan. Iya, jadi disitulah saya ngerasa pas saya megang Al-Quran itu, saya baca itu, saya itu belum muslim sama sekali, belum gitu. Itu masih panjang Mas. Penasarannya luar biasa ya. Luar biasa. Saya nggak bisa, saya sampai detik ini pun maksudnya nggak bisa kalau misalkan dikasih satu hal tuh saya pengennya tahu banget gitu, lebih dalam gitu kan. Ya udah akhirnya setelah beli Al-Quran itu baca, terus akhirnya mimpi pakai jilbab saya. Terus akhirnya pas kuliah, sebetulnya lama sih ya prosesnya, karena waktu itu kan saya juga kan sedang dalam, ya sebelum masuk Islam kan kita ya taunya kan duniawi ya. Duniawi terus yang dikejar ya. Jadi sempat ke-skip sih sebetulnya saya rasa penasaran saya tentang ketuhanan dengan keduniawian saya yang itu besar. Itu pas mana? Kuliah? Pas lulus SMA. Oh, pas lulus SMA. Pas lulus SMA kan udah mulai pikiran cari duit. Dan masih muda banget gitu kan, dengan mengetahui dunia baru setelah lulus ya. Iya, jadi ketika kebetulan memang background keluarga, mama saya itu kan ditinggal sama papa. Jadi papa saya tuh nikah lagi gitu. Tanpa sepengetahuan mama, tanpa seizin mama gitu kan. Itu ketika saya SD gitu. Jadi dan saya ini anak ke-7 dari 8 bersaudara. Kebayang, yang kerja baru 1 orang. Kokoh saya yang kerja baru 1 orang. Dia yang menghidupi kami gitu kan. Ya alhamdulillah waktu sekolah saya ada dapat beasiswa juga gitu, tapi masih tetap butuhkan untuk ongkos ya kan, untuk makan sehari-hari gitu. Jadi pikiran saya saat itu ketika saya lulus SMA tuh saya berpikir saya harus kerja, saya harus cari uang, saya harus bahagiain mama. Saya tahu perjuangan mama kayak apa. Saya waktu kecil ikut tuh Mas jualan keliling kue sama mama. Jualan bikin kuenya malam-malam, pagi kita keliling-keliling kampung. Kalau sekarang nggak akan mau ya disuruh jalan sejauh itu ya. Deket aja naik Gojek. Deket aja naik ojek online ya kan. Fasenya beda ya. Iya, kalau saat itu kita jalan keliling kampung itu nggak tahu berapa kilometer deh saya jalan keliling kampung jualan kue gitu, bantuin mama. Jadi ketika SMA itu kan pikiran saya gini ya, lulus SMA pasti cari uang dong ya kan gitu. Kalau sekolah saya kebetulan juga tipe orangnya tuh taat gitu loh. Di sekolah pun saya tuh benar-benar peraturan tuh saya orangnya seneng mengikuti peraturan gitu. Misalkan di sekolah nih harus pakai sepatu warna hitam, saya harus tuh ketika saya misalkan sepatu lagi rusak atau lagi basah, terus saya harus pakai sepatu warna lain tuh saya bisa gemeteran, bisa takut banget gitu loh Mas. Gitu sampai terus misalkan ada peraturan baju harus dimasukkan ke dalam, itu saya benar-benar pokoknya ngikutin banget semua peraturan. Saya orangnya suka. Disiplin banget ya berarti. Suka banget ngikutin peraturan. Saya tipe orangnya takut. Saya takut kalau saya salah gitu, nggak mau salah gitu, nggak mau disalahkan juga. Maunya tuh benar gitu, maunya ikutin peraturan yang benar semampu saya gitu. Jadi istilahnya waktu sekolah itu tuh di SMA itu ya, jadi udah mulai kepikiran tuh ya udahlah lulus sekolah, kerja, cari uang, bahagiain mama, balas budi ke kakak-kakak gitu kan, selama ini yang udah ngebesarin saya lah kasarnya gitu. Mereka kan juga orang tua saya anggapnya gitu, karena kan memang papa udah nggak tanggung jawab lagi gitu kan ya. Jadi sebetulnya sih di luar dari perjalanan spiritual juga perjuangan keluarga saya itu luar biasa banget juga gitu. Jadi ya udah agak keskip tuh ya. Terus akhirnya saya diperkenalkan dengan saya nggak langsung kuliah. 4 tahun dulu saya kerja baru saya kuliah gitu. Nah di pertengahan saya kuliah kerja itu 2 tahun setelah saya lulus, saya lulus SMA 2004. Terus 2006 saya ketemu dengan mantan pacar. Sekarang suami iya. Ya jangan diikutin ya pacaran ya. Kan fase belum mualaf ya, dulu kan masih jahiliyah ya kan. Jadi ya itulah saya ketemu dengan suami itu 2006. Gitu, ketemu dengan beliau 2006. Terus saya kuliah mulai 2008
gitu. Berangkat kuliah. Nah di tempat kuliah itu suami saya Islam dari kecil gitu. Cuma memang saat itu, mohon maaf ya Abi, beliau belum sholat 5 waktu, belum hijrah juga ya ibaratnya ya, dan belum mantep ya, lah. Kita kan dulu juga dikenalin sama teman ya, lalu dibilang juga sih, diingetin sama temen, tapi dia non muslim loh.